ada satu hal yang saya pelajari di situ adalah gini. Ini bisa dicoba Mas. Kalau jenengan misalkan pengen lihat sosok-sosok seperti itu ya. Kalau misalnya harus menyusui, besok kesini nemui saya dulu. Nanti saya lepasin, tapi cuman menyusui tak loh. Habis itu biar diikat di situ lagi. Harus disusuin, dibuka kayak enggak, ternyata enggak dibuka. Saya nunggu momen itu loh, tapi enggak dibuka ternyata. Jadi cuman kayak orang gendong gitu kan. Cuman kayak orang gendong gitu, tapi enggak dibuka. Oh, jadi itu makanan. Jadi ditutruk dimakan gitu loh. Nah pas proses makan itu sama saudara itu ditangkap. Jadi pakai tali icuknya tadi kan dibuat kayak apa ya, ngikat itu loh. Jadi diikat kayak gitu, dia langsung kayak orang kesakitan gitu kan, berontak kayaknya. langsung ditempelin ke tiang jemuran, diikat di situ. Dan waktu itu saya yang ngelihatnya itu gini, kayak dia kayak berontak, tapi itu padahal nggak ngikatnya tuh bukan ikatan yang agak kenceng ya? Nggak kenceng, itu nggak kenceng malah. Jadi masih banyak celah untuk dia bisa lari gitu sebetulnya, tapi itu nggak bisa, kayak nggak bisa gitu. Jadi dia cuma berontak tapi nggak keluar dari ikatan itu kan. Padahal mungkin kalau saya mungkin yang ditali di situ saya masih bisa nyusuk gitu, tapi itu kayak nggak bisa. Mungkin entah itu karena pantangan makhluk kayak gitu, itu sesuatu yang tali ijuk seperti itu ya nggak tahu, tapi dari yang saya lihat itu seperti itu. Nah kan pertanyaannya gini, antara si tuyul sepuh ini tadi sama tuyul yang kemarin dilihat, itu apakah makhluk yang sama? Atau itu beda makhluk yang lain gitu. Kalau makhluk yang lain kan sama aja kan, masih ada yang berkeliaran kan. Nah itu yang bisa kita lakukan kan cuma nunggu efek dari ditangkapnya satu itu tadi kan, seperti apa efeknya. Itu ternyata beberapa waktu gak ada yang mengeluh kehilangan uang gitu. Kemungkinan kan memang cuma satu itu kan, kemungkinan itu kan sudah selang beberapa hari ya. Cuman hari pertama itu berarti dia mulai diikat itu sekitar jam 2 pagi. Terus nah ini hari keduanya. Hari kedua itu kan mulai apa ya, banyak orang yang penasaran itu kan, pengen lihat tuyul ya. Tapi ya, bisa dilihat nggak? Ya enggak bisa dilihat itu kan. Menurut saya itu lihatnya juga cuman samar-samar, enggak, jadi enggak terlalu detail gitu. Ngeblur kayak gitu ya. Kayak dari sudut mata tok. Jadi kalau misal saya menghadap ke ikatan yang di bawah tiang jemuran itu saya nggak lihat, tapi kalau dari sudut mata ini kelihatan. Cuman waktu itu yang keanehan yang terjadi adalah saking banyaknya orang yang datang, saking banyaknya itu mungkin karena apa ya, energinya itu sedot atau gimana gitu. Yang tadinya di hari pertama kita tangkap itu dianya masih tua, itu hari kedua itu sudah kayak anak kecil, kayak berubah gitu lah. Berarti kayak itu ya, kayak itu semacam energi itu nyerap jadi awet muda gitu. Bukan, itu kayak posisinya dia melemah gitu loh. Oh, kayak posisinya dia melemah karena
apa ya, semakin banyak orang ke situ, terus mereka kan tahu kalau itu tuyul, dan itu merugikan, dan mereka ke situ dengan berbagai apa ya, sumpah serapah katakanlah ya, itu mungkin mengganggu energinya si tuyul kan. Nah itu dia posisi melemah itu dari segi fisiknya juga malah justru memudah, gimana istilahnya, kayak kembali jadi anak kecil gitu loh. Oh iya. Nah itu kan kalau yang saya tangkap gini, semakin jam terbang tuyul itu tinggi, terus skillnya semakin terasa. Dia kan ilmunya kan, kalau orang Jawa bilang itu ilmunya tua gitu. Iya. Mungkin itu terus dia jadi menua mungkin ya. Terus setelah ketangkap, dan kebetulan yang menyaksikan orang banyak, walaupun orang-orang nggak lihat ya, itu mungkin dia takut atau apalah, perasaan-perasaan yang was-was jenisnya itu, dia kayak kehilangan ketuaannya gitu kan. Jadi kekuatannya ya memudar, sedikit kembali muda gitu lah. Ada satu hal yang saya pelajari di situ adalah gini. Ini bisa dicoba mas, kalau jenengan misalkan pengen lihat sosok-sosok seperti itu ya. Tadi kan saya awal bilang itu kelihatan dari sudut mata ya. Iya. Mungkin masnya juga pernah mengalami kadang-kadang di tempat-tempat tertentu itu kadang-kadang ada sekelebatan. Ya, ada kelebatan lewat gitu. Kayak, bukan cuma perasaan loh, tapi kayak kadang-kadang ada yang lewat tapi pas dicari nggak ada gitu loh. Nah itu ternyata gini, kalau kita mau lihat sesuatu yang seperti itu kan salah satu syaratnya kan harus fokus ya, harus fokus dalam tanda kutip. Kedua mata kita itu kan punya dua fokus yang berbeda, itu harus menyatukan fokus itu kan, seakan-akan kan seperti itu. Makanya kalau lihat itu kadang-kadang cuman sekelebat, entah di kanan entah di kiri gitu kan. Karena setelah dia lewat di depan kita, di mana fokus mata kita masih dua, itu nggak kelihatan. Tapi setelah di samping, karena yang bisa lihat cuma dari satu mata, itu kelihatan. Jadi coba gini, misalkan nanti ya suatu saat gitu di suatu tempat gitu lihat ada sekelebatan, entah itu di kanan entah itu di sebelah kanan atau sebelah kiri. Misalkan di sebelah kiri ditutup mata yang kanan. Mata yang kanan ditutup. Terus coba dicari, minimal itu ada siluet kelihatan, dan itu nggak secepat pas kita kelihatan cuman sekelebat, itu nggak secepat itu. Gerakannya itu pelan-pelan, karena kan ya itu tadi salah satu syaratnya kan fokusnya itu kan. Iya. Jadi kalau pakai satu mata itu lebih fokusnya lebih dapat kan. Kalau misalkan kelebatannya ke arah kanan ya ditutup mata yang kiri. Itu coba nanti minimal kalau nggak siluet ya kayak semacam bentuk, meskipun tidak jelas ya itu pasti kelihatan. Terus dulu juga ada yang pernah bilang kalau pengen lihat kayak gitu harus lihat di antara dua kaki gitu kan. Pernah dengar nggak? Lihat di antara dua kaki gitu, kita posisi menunduk lihat ke belakang gitu kan. Itu kan juga karena darah kan naik ya, ngumpah ke otak gitu kan. Nah itu sebetulnya mata kita jadi blur itu sebetulnya. Cuman mekanisme mata itu kan dia berusaha fokus otomatis kan. Jadi kalau misalkan dengan kita melihat posisi normal gini, memfokuskan pandangan itu harus pakai effort. Sementara kalau kita lihat dengan di antara dua kaki karena kepala kita di bawah, itu kayak otomatis mata itu menyusun fokusnya sendiri gitu loh. Nah itu juga bisa itu kemungkinan pandangannya jadi lebih jelas gitu. Nah makanya ada yang sering itu ya mas, kalau di film-filmnya coba lihat kayak gini ya, gitu. Ya itu kan, itu saya beberapa kali mencoba dan keberhasilannya itu cukup tinggi ya. Jadi kan ada kemungkinan memang seperti itu cara meraih fokus itu. Kembali lagi ke yang tadi
diikat di tiang jemuran gitu Mas. Itu hari kedua. Hari ketiga itu mulai hari ketiga tiap malam itu mulai ini kedengaran suara nangis, bukan kayak nangis bayi ya, nangisnya lebih kayak hewan kayak gitu. Kayak apa ya, kalau pernah dengar luwak, musang ya, garangan dan sejenisnya yang musang gerintih gitu ya, kayak gitu. seperti itu. Dan arah suaranya ya dari tiang itu. Jadi kalau ada orang yang tetangga yang agak jauh itu dengarnya dari arah situ, kalau dari arah yang lain juga dengarnya dari situ. Cuman kalau didekati itu kan suaranya jadi samar-samar tuh, masih kedengeran tapi samar-samar. Itu hari ketiga, mulai hari ketiga tiap malam itu seperti itu. Nah saya, saudara saya sama tetangga-tetangga sekitar yang masih muda-muda itu kan penasaran kan? Penasaran. Katanya kalau yang namanya tuyul itu kan harus disusui ya. Oh iya. Harus disusui. Nah kalau sampai 3 hari tidak pulang, itu kan makanya dia nangis itu kan. Yang punya pasti kan nyari. Oh iya. Kira-kira loh ya, kira-kira kan seperti itu. Yang punya kan pasti nyari. Jadi kita inisiatif buat istilahnya nunggu kemungkinan itu disamperin, dicariin sama yang punya. Jadi awalnya kita ngumpet di tempat tongkrongan itu, tempatnya agak jauh dan agak tertutup gitu. Awalnya ngumpet di situ. Terus memang benar ada yang datang. Tapi waktu itu dia cuman berhenti sebentar terus lewat gitu. Kan bisa jadi itu ada orang yang penasaran mana sih tuyulnya gitu. Terus nggak kelihatan terus dia lewat gitu. Tapi tiap malam orang yang sama itu datang terus. Tapi ya gitu tadi, cuman sebentar tok terus lewat itu, sebentar tok terus lewat. Sampai mungkin seminggu ya, sekitar seminggu itu si orang ini tadi memberanikan diri ini ngetuk pintu rumahnya Simbah yang kosong itu tadi, diketuk. Karena kan jemurannya itu kan ada di pekarangannya Simbah ya, ketuk pintunya. Ya nggak ada yang keluar, rumahnya kosong kan. Tapi dari situ kan yang orang-orang yang nunggu ini tadi kan tahu ya, dipanggillah salah satu yang dituakan di situ. Ya masih pemuda sih tapi dituakan, kamu yang ngomong. Terus diomongi si orangnya itu kan awalnya kayak mengelak gitu, kayak apa cuman pengen ketemu Mbah gitu, awalnya seperti itu. Terus si tetangga saya tadi ngomong, banyak kan di rumah sakit ya, banyak di rumah sakit lah. Kalau bisa jangan kesini malam-malam, soalnya kan di sini lagi ada peristiwa genting gitu katakan. Oh iya. Jadi kejadian yang aneh gitu. Diceritain kalau ini ada tuyul di sini dan orang-orang di sini sedang nunggu yang punya. Gitu. Itu sebetulnya kan si tetangga saya itu kan tahu, cuman pura-pura dia memberi informasi gitu Pak. Jadi dia nggak serta-merta nuduh kan, cuman dikasih tahu kalau ini ada kayak gini. Jadi lebih baik kalau malam-malam jangan kesini dulu, nanti dikiranya situ yang punya tuyul kan. Walaupun sebetulnya dia sudah feeling kalau itu yang punya ya. Terus orangnya yang tadi di cewek ya, mungkin umurnya waktu itu masih sekitar 30-an gitu. Masih muda ya? Masih muda. Cantik nggak Mas? Iya, relatif lah. Relatif. Itu masih kinyis masih orang dekat toh. Oh, masih orang dekat. Jadi mungkin karena malu, karena takut atau gimana, itu kan dia cuman nggak berani ngaku kan, jadi cuman bilang ya terima kasih informasinya, seperti itulah intinya. Terus pulang. Besoknya ini berarti hari keberapa ya, saya lupa, kedua atau ketiga kalinya. Oh ini Simbah pulang, waktu itu Simbah pulang tapi cuman sebentar. Jadi terus pindah ke rumah si Om, karena kan
biar ada yang Merawat ya. merawat gitu kan. Lah pas Simbah pulang ini, si orangnya itu yang cewek tadi datang lagi, dan waktu itu memberanikan diri untuk ketemu sama Mbah karena taunya yang nangkep tuyulnya itu Mbah. Karena yang terkenal bisa seperti itu kan Mbah. Lah Mbah dengan sisa-sisa tenaga kan berusaha menyampaikan kalau beliau nggak ada hubungan apa-apa sama ini, malah nggak tahu apa-apa kan juga kan. Jadi kalau pengen tahu kejelasannya ya nanya orang-orang sekitar aja. Simbah kan sudah diberitahu sebelumnya kan. Tapi beliaunya mungkin kasihan juga sama si mbaknya ini tadi, jadi masih tahu tapi gimana, kayak berusaha nggak nyerang secara personal gitu loh. Tanya aja sama ini si A gitu. Jadi orangnya yang disuruh nanya itu langsung tuju ke satu orang gitu. Kebetulan yang disuruh nanya itu kayak orangnya itu bijak gitu loh. Jadi beliau sudah berumur ya, dan cara ngomongnya mungkin nggak terlalu menyakitkan gitu kan. Jadi si cewek ini disuruh nemuin tetangga saya yang itu. Terus dia datang ngomong, intinya gini lah, pokoknya saya pengen itu dilepas, tapi kan dan namanya kayak itu tidak boleh ya. Iya. Ya janganlah masa dilepas, karena kan sudah merugikan. Kalau disuruh ganti tidak apa-apa lah, ganti kehilangan orang-orang sekitar sini tidak apa-apa, tapi itu dilepas, nanti saya nggak akan mengarahkan ke sini lagi, tapi minta tolong dilepas gitu kan. Sebetulnya kan tetangga saya itu kan nggak bisa ya untuk melepas ya, tapi karena dia diberi wewenang gitu kan, dia kan berusaha menjawab seakan-akan dia yang menangkap, ya. Seakan-akan dia menangkap. Ya udah gini, besok datang ke sini, kalau misal harus menyusui kan, biasanya nggak seperti itu, tapi katakanlah seperti itu ya. Kalau misal harus menyusui, besok kesini nemui saya dulu, nanti saya lepasin, tapi cuman menyusui doang loh. Habis itu biar diikat di situ lagi, paling enggak sampai orang-orang di sini itu hidupnya itu menurun lah ya. Iya, emosinya mereda gitu lah. Dan si ceweknya ini setuju ya. Jadi tiap malam dia ke situ, terus pura-puranya itu dilepas ikatannya sama tetangga saya itu kan. Jadi ternyata gini, walaupun itu ikatannya dilepas, kalau bukan orang yang menangkap yang lepas, itu dia tetap nggak bisa lari. Oh iya. Jadi secara apa namanya, fisik itu dia nggak terikat ya. Cuman dia nggak bisa keluar dari lingkaran situ, area situ. Itu saya sudah nggak terlalu jelas melihatnya waktu itu, karena mungkin dari animonya saja sudah menurun kan, itu sudah berhari-hari, sudah lebih dari seminggu itu kan. Jadi kayak orang-orang di situ juga sudah nggak terlalu nggak terlalu kepo dengan itu siapa itu kan sekedar tahu ternyata yang punya itu, dan sudah dikasih tahu buat jangan nyari mangsa di sini lagi, itu kan udah kan. Jadi tipikal orang-orang daerah saya itu nggak yang terus membuli sepanjang tahun itu kan, nggak. Kalau sudah tahu kan ya udah, apalagi itu masih istilahnya tetangga itu, walaupun beda. Oh, itu masih tetangganya. Iya, beda dusun, beda RT, beda RW. Beda RW. Tapi tahu lah, sama-sama tahu, mau rumahnya juga dekat gitu. Yang penting udah tahu itu kan, nggak mungkin terus dirongrong buat tanggung jawab itu kan enggak. Ya memang ada upaya-upaya untuk kalau bisa dikembalikan, tapi mungkin uangnya sudah kepakai mungkin ya. Jadi dia butuh waktu, dan yang nyari duit kan diikat. Jadi gimana dia balikin kan gitu kan. Pada akhirnya kan orang-orang sudah mulai ya mengikhlaskan gitulah. Tapi untuk efek jerah kan masih tetap diikat situ. Jadi tiap malam itu masih ke situ buat nyusuin itu.
yang awalnya saya pengen tahu tuh nyusuinnya gimana gitu kan. Iya, saya dari tadi kepikiran nyusuin nih atau harus disusuin dibuka kayak enggak, ternyata nggak dibuka. Saya nunggu momen itu loh, tapi nggak dibuka ternyata. Jadi cuman kayak orang gendong gitu kan. Cuman kayak orang gendong gitu, tapi nggak dibuka. Jadi kayak gendong anak gitu. Iya. Kayak sambil dinyanyiin gitu loh. Jadi digoyang-goyang gitu, tapi nggak dibuka. Terus habis itu ya udah, karena kan katanya memang kalau bukan yang nangkap itu nggak bisa keluar dari situ kan. Tapi memang posisinya memang harus diikat lagi. Karena si tali ijuknya tadi kan selain buat ngikat, itu kan juga buat perlindungan untuk si tuyulnya itu. Jadi kalau tuyulnya itu dicederai, entah orang, entah ada makhluk lain gitu, itu kan yang punya kan ikut ngerasain. Oh gitu. Jadi daripada nanti dilepas ikatannya terus si tuyul itu keliling-keliling di situ dan kebetulan ketemu kucing kah atau ketemu apakah terus dicederai, daripada yang punya kesakitan kan lebih baik diikat lagi gitu. Iya. Nah itu masih diikat lagi. Nah berita ini kan lama-lama kan kesebar ya, tiap malam ada yang nyusuin, itu ada tuyul situ, tiap malam ada yang datang buat nyusuin. Lah itu mulai dari awalnya itu pertama dulu RW, Pak RW itu datang, almarhum Pak RW saya itu datang. Jadi beritanya itu gempar di luar lingkungannya beliau. Kalau di tempat saya kan sudah mereda ya, tapi di tempatnya beliau itu gempar, katanya ada tuyul ditangkap dan kalau malam masih disusuin, dan katanya orang yang nyusuin itu rumahnya dekat sama saya gitu loh. Masih infonya itu seperti itu loh. Kan orang-orang yang di daerah yang jadi tersangka tadi kan jadi pada penasaran kan. Lagi sopo tanggoku sing ngutu ya kan, seperti itu dah. Mulai dari RW, setelah RW lurahnya datang. Sampai Pak Lurah datang? Itu lain hari sih, lain hari ada lurah datang. Kalian kan nggak lihat ya, cuman lihat apa sih itu ada tali hijau, tali hijau di situ kan nggak kelihatan kan. Tapi mengundang orang-orang kayak gitu tuh datang, orang-orang penting tuh. Habis lurah ada Pak Camat datang, terus Polsek datang, terus yang terakhir itu kayak orang dari dinas apa ya, pokoknya dia perlindungan anak mungkin Mas. Bukan, itu dari kayak dia utusannya Pak Wali atau gimana gitu loh. Jadi minta agar bisa menyediakan foto yang kelihatan atau gimana itu nanti untuk dibuat laporan itu loh. Ya kan nggak ada yang bisa, orang yang nangkap saudara kan. Saudara saya tuh sejak nangkap paling cuma 1 atau 2 hari ke situ, terus habis itu ngilang dia, nggak pernah kelihatan ke situ. Memang sengaja ngilang mungkin Mas, karena bisa jadi mungkin saudara Mas itu tahu iki mau sengiso yang bisa ngelepasin itu aku. Jadi nah, misal aku orang hilang, ya bakal ada tekanan untuk dilepasin gitu. Ya, apalagi kalau ketahuan sama yang punya kan, kan dia diincar terus kan ya. Itu dia nggak kelihatan, itu mungkin 1 bulan lebih lah nggak kelihatan. Sampai pada akhirnya si tuyul ini nggak pernah didatengin lagi sama yang punya. Waktu itu juga saya nggak tahu ini masih di situ apa enggak tuyulnya, karena kan ya balik lagi hype-nya sudah turun kan. Jadi kayak penglihatan kayak gitu juga mungkin udah berkurang. Orang-orang di sekitar juga sudah nggak terlalu peduli lagi sama keberadaan tuyul itu tadi, yang punya tadi nggak peduli. Nah, baru setelah itu saudara saya ini datang, wis sudah mau seumur jagung gitu. Sudah mau seumur jagung, katanya kalau sudah lebih dari seumur jagung ini kasihan sama yang punya gitu. Jadi mumpung ini belum seumur jagung mungkin kira-kira 3 bulan ya. Mumpung belum seumur jagung, kalau tak lepas gimana kan gitu. Nah, saya bilangnya orang-orang sini sudah gak peduli. Terus dulu sudah ada perjanjian sama salah satu tokoh masyarakat di sini sama yang punya, dan dia bilangnya nggak akan kesini lagi gitu. Yaudah, nanti malam kalau orangnya kesini biar saya yang ngomong.
jadi ini tak lepas. Tapi kalau misalkan kelihatan lagi di sekitar sini, nanti efeknya lebih, hukumannya nggak cuma sekedar ini gitu. Nanti saya ngomong gitu. Oke, ya bilang gitu. Nah itu kan sudah mungkin 3 atau 4 hari nggak dikunjungi sama yang punya kan, padahal kan. Terus mau bertamu ke rumah yang punya tuh, permisi itu nanti malam tuyulnya diambil, itu kan nggak enak juga. Iya. Kan? Nah itu permisi Mbak, nanti malam tuyulnya bisa diambil kayak gitu. Itu kan nggak enak juga kayak gitu. Jadi ya udah, kita cuma untung-untungan ya, muka-muka nanti malam datang. Karena kan yang dulu pertama kali setelah nangkep kan itu hari keempat orangnya datang kan. Jadi mungkin si tuyul ini sehari 2 hari itu bisa tahan, 3 hari sudah maksimal, dan hari keempat harus nyusul mungkin kan gitu. Ini kan sudah 3 harian kan. Berarti kemungkinan nanti kalau nggak besok orangnya datang. Ya saudara saya tuh ke situ malamnya. Dan malam itu kebetulan tidak dikunjungi. Jadi kita nunggu sampai jam 3 pagi tidak dikunjungi. Berarti belum jam 3, itu masih jam 2 lebih sedikit. Jam 3 kan pulang ya, jam 2 lebih sedikit lah. Antara waktu jam 2 sama jam 3 itu tadi, ini ada kejadian gini. Itu kan Simba sudah di rumahnya Om ya, sedang di rumah Om. Rumah masih kosong. Tapi malam itu dari dalam rumahnya Simbah ini ada suara kayak orang cuci piring gitu. Nyuci piring. Jadi kan tempatnya Simbah kalau nyuci piring kan di bawah ya, ada kerannya gitu kan. Itu kayak kerannya dihidupin terus kayak orang nyuci piring kuning gitu ya. Itu posisi rumah kosong padahal. Memang dibuka karena ada saudara kan, memang dibuka. Cuman kan kebanyakan dari kami, anak-anak dan cucu-cucunya Simbah itu nggak berani masuk sampai ke belakangan, paling ke ruang tamu terus keluar lagi, ke ruang tamu keluar lagi, karena memang auranya itu serem gitu. Nah itu dengar ada yang cuci piring gitu. Itu berarti ya sekitar antara jam 2 ke jam 3 itu. Nah itu di situ ada saya, saudara yang nangkep dulu itu, sama satu orang tetangga itu kan. Dilihat bareng-bareng yuk, dilihat bareng-bareng. Itu kan ngelewatin ruang tamu, terus ada pintu tapi cuma ditutup pakai korden itu kan. Itu masuk ke ruangan kedua, terus ada pintu satu lagi yang pintu bener-bener pintu baru, area dapur yang ada tempat cuci piringnya itu. Lah pas di pintu yang kedua itu kita mau buka itu ragu-ragu, diintip dulu aja kan. Pintunya itu pakai yang pintu zaman dulu yang celahnya lebar-lebar itu loh. Iya. Diintip dulu. Lepas diintip itu memang ada sosok Simbah itu sedang nyuci piring gitu. Ya kok baik kan, saya bilangnya gitu, kok Mbah. Dibuka pintu itu nggak ada, tapi kerannya masih nyala. Kerannya masih nyala tapi Simbahnya tidak ada gitu. Kita matiin keran, kita tutup lagi, kita kancing, terus kita keluar. Pas keluar itu mau nunggu si pemilik tuyul kan sudah ragu ya. Maksudnya tadi di dalam ada kayak gitu kan, ya udah besok lagi aja gitu, kita pulang. Besoknya di hari ketiga itu, di hari setelahnya itu baru jam 8 habis isak persis. Itu yang punya tuyul datang. Saudara saya belum datang ke situ. Saya nggak berani ngomong. Tetangga saya juga nggak berani ngomong, karena kalau misalkan dia menjanjikan oke tak lepas, dia nggak bisa lepas kan. Saya pun juga seperti itu, saya nggak bisa lepas. Saya suruh nunggu, dianya malu. Karena kan sudah jadi rahasia umum kan. Iya. Dianya malu. Nah terus waktu itu ada bapak kebetulan lewat. Nah kalau mau nunggu di rumah aja, nggak apa-apa, ini semua orang sudah tahu, sudah nggak heran seperti dulu kan. Ke rumah aja dulu, nanti kalau ponakan saya datang ke sini baru ditemui. Yang nangkep kan keponakan, dianya mau terus nunggu di rumah kan. Posisi dia nunggu di rumah itu kan canggung ya, mau ngajak ngobrol gimana,
mau didiemin juga kok nggak sopan banget, sopan gitu kan. Tapi dianya tuh kayak ini loh, wirid, bukan wirid sih, apa ya, kayak berdoa sesuatu gitu. merapalkan Ya, merapal mantra sesuatu gitu kan. Nah pas ngerapal itu kan posisi si tempat yang ada ikatan tuyulnya itu kan suaranya nangis. Itu masih sekitar jam 8 sampai jam 9 masih cukup gasik sore kan, masih gasik itu kan. Itu suaranya biasanya kan kedengarannya kan jam 12 ke atas. Itu jam segitu tuh masih sore itu udah nangis suaranya. Nah ini si yang punya ini panik kan, dia terus ngerapal sesuatu gitu, nangisnya tuh makin kenceng gitu, sampai orang-orang itu pada keluar. Nah, berarti kedengeran semua ya, Bu? dengar semua itu tiap malam kalau pas nangis itu semua dengar. Jadi memang kayak gini, kalau misalkan orang yang dari sebelah apa ya, atas bawah, utara selatan gitu kadang-kadang ya, dari utaranya lokasi itu dengarnya dari arah selatan, yang dari selatan dengarnya yang dari arah utara. Jadi kalau temui di tempat yang diikat itu memang suaranya arahnya terus ke atas gitu loh, terus ke utara gitu loh. Demikian juga sebaliknya. Jadi sudah hafal semua kan. Tapi waktu itu karena terbilang masih sore ya, masih sore, itu kok udah kedengeran itu kan pada keluar semua. Riuh, Pak. Lah yang di dalam rumah itu tadi kan tambah bingung, Panik ya? tambah Panik. bingung mau keluar ya. Tadinya sudah ketemu banyak orang juga sih ya, tapi mungkin dia nggak ngarep-ngarep kejadiannya bakal kayak gitu kan. Saudara saya datang terus sama bapak itu disuruh ke rumah aja karena di luar sudah banyak orang gitu, ke rumah aja gitu. Di rumah itu obrolin gitu kan ya, seperti yang awal tadi direncanakan kan, pokoknya ini dilepasin ya, dilepas. Tapi kalau sampai ketahuan beredar di sekitar sini lagi, itu nanti hukumannya akan lebih dari sekedar ini. Wong ini aja udah malu kan si yang punya kan, apalagi nanti gitu kan. Yang dipikirkan mungkin kan, wah ini bakal diapain lagi ini. Terus dianya setuju dan dilepas pada akhirnya. Nah ini adalah kali terakhir saya lihat si tuyulnya itu tadi. Sosoknya itu beda banget dari yang saya lihat pertama kali, seperti kakek-kakek, terus jadi kayak anak kecil, balita. gitu. Terus waktu itu yang terakhir kali setelah dilepas, saya lihat itu jelas banget. Setelah dilepas itu kelihatan jelas banget bentuknya, itu kayak antara leher sama kepala itu kayak nggak ada kepala gitu. Jadi lehernya itu lehernya kayak, kalau tahu korek jres itu, Oh iya, pendul korek itu kan, kayak cuman semacam itu, tapi ada wajah gitu. Terus tangan, kaki, badannya itu bener-bener yang ceking, kurus gitu, sama gitu. Ukurannya kepalanya itu kayak nggak ada tempurung kepala itu, jadi ukurannya sama leher itu sama, lancip gitu ya, cuman ada mata sama ya anggota ini ada semua lah, telinganya ada, mata lah, mulutnya ini itu giginya itu ya gede-gede banget, pokoknya kalau dilihat itu kayak nggak proporsional sama mulutnya sama kepala gitu loh. Jadi giginya itu kan dia nangis ya posisinya waktu itu ya, itu giginya tuh bener-bener yang gede, terus ada kayak liurnya itu keluar semua gitu, terus kayak ganti ujung matanya ini kayak ada apa ya, semacam air mata tapi yang kental gitu kan. Pokoknya kayak apa ya, dia mungkin seperti menderita karena sudah berminggu-minggu di situ kan, ya? berminggu-minggu diikat, nggak gerak, nggak bisa nyerap energi pemiliknya secara maksimal itu kan. Kayak jalan aja susah gitu kan. Terus itu pulangnya itu kan awalnya kayak dituntun sama yang punya itu kan. Jadi si tuyulnya itu tadi kayak megang tangan gitu, tapi kan nggak bisa jalan gitu loh. Mungkin lemes, mungkin ya lututnya kayak gitu kan. Terus pada akhirnya digendong sama yang punya. Nah ini kayak yang saya pernah
diceritain atau pernah lihat di TV-TV kalau tuyul itu dibawanya digendong di belakang gini. Nah itu saya lihatnya waktu itu, jadi beneran digendong di belakang gitu? Iya, dicengklak ya. Iya, kayak digendong di belakang ini lah. Ya kayak gambaran zaman dulu kalau ada orang bawa tuyul itu digendong di belakang itu lah. Itu saya pertama kali lihat itu. Dan pasti membungkuk ya, kayak membungkuk ya. Jadi dia di belakang ini jalan, posisinya melewati kumpulan orang-orang satu gang. Itu kayak dipermalukan tuh, walaupun orang-orang itu sebetulnya enggak komentar apa-apa ya, cuman lihat ya. Tapi kan efek malunya kan ngeri banget pasti kan. Sampai dia pulang ke rumah itu kan pasti kan tetap jadi omongan ya. Sampai saya dengar beberapa hari kemudian pindah rumah, ya masih di kawasan situ, cuman beda RW atau beda desa ya? Beda desa, tapi masih di sekitar situ kan. Pindah dan rumahnya itu kan dikontrak, dijadikan kos-kosan waktu itu kan. Itu kan rumah keprabon gitu loh. Jadi orang tuanya dulu itu kan orang terpandang gitu kan. Dan itu kan masih apa ya, kayak semacam tokoh masyarakat dulunya. Jadi posisi dia pergi, rumahnya dijadikan kos-kosan sampai menghilang dari peradaban. Nah itu sih, setelah itu karena apa ya, situasinya sudah kondusif lagi kan, Simbah juga sudah mulai agak baikan itu kan pulang lagi Simbah, pulang ke rumah. Tapi ada keponakan yang ikut sekarang nemenin Simbah di situ waktu itu. Nah itu kejadian kayak gitu itu masih kadang-kadang masih ada, cuman intensitasnya nggak sering seperti kayak yang pas dulu sebelum tinggal Mbah. Iya. Nah itu ternyata memang waktu itu Mbah memang kalau tiap malam itu kayak sholat apa ya, semacam sholat hajat gitu lah. Intinya buat jaga anak cucu dari segala mara bahaya, intinya seperti itu. Kebetulan cuman orang-orang sekitar situ kan masih saudara semua gitu kan, jadi mungkin minta perlindungan untuk anak cucu itu, maka satu gang itu karena masih berhubungan darah semua kan bisa terjaga dari apa, godaan gangguan gaib gitu kan. Setelah semenjak itu kejadiannya sudah nggak terlalu sering. Tapi masih ada yang terjadi ya? Masih, cuman enggak ekstrim pas pertama itu. Tapi godaan yang setelah itu apa Mas biasanya? Atau masih uang hilangkah atau apa? Kalau uang hilang enggak ya, cuman kayak ada suara orang ketawa gitu, yang tadinya nggak pernah itu jadi ada yang ketawa gitu kan. Mungkin sepeninggalan Simbah beberapa waktu nggak di rumah itu kan ada yang datang ya mungkin ya. Terus bertempat di salah satu sudut di gang itu mungkin ya. Jadi itu kalau tiap malam, nggak mesti tiap malam sih, tapi kadang-kadang itu ada suara ketawa cowok gede gitu kan, laki-laki gede gitu ketawa, suaranya berat ketawanya gitu. Itu kalau habis maghrib biasanya, tapi nggak tiap hari ya, tapi ada suara-suara seperti itu. Terus kayak apa namanya, kadang-kadang ada yang lihat ada orang ngintip dari rumahnya Simbah kan, depannya kan apa namanya, jendelanya kan kaca yang gede gitu kan, pakai korden untuk nutupnya itu. Kadang-kadang ada yang ngintip dari dalam, itu sudah jam malam padahal Mbah sudah tidur hari gitu kan, ada yang ngintip dari dalam ya. Kejadian itu aja ya. Gitu. Nah itu Mas, yang mau saya tanyakan kan sebenarnya ini ke pertanyaannya Mas, lebih ke pertanyaan untuk ketidaktahuan saya sih sebenarnya. Nah, kenapa apakah ada resikonya si pemilik tuyul tadi ketika memang sudah tidak menganggap bahwa tuyul itu
bukan miliknya. Maksudnya ketika ditangkap itu wis apakah ada kontrak di situ dengan makhluk itu? Jadi saya tahunya sudah bertahun-tahun setelah itu sih ya. Jadi mulai dapat materi tentang itu. Jadi yang namanya nyari tuyul itu kan memang ada biayanya. Selain mahal, yang pertama, yang kedua itu juga ada resiko kalau sampai kehilangan. Jadi salah satu perlindungan konsumen dari penyedia jasa tuyul ya, itu kan biayanya mahal, tapi biayanya menyesuaikan skill tuyul, kebutuhan si kliennya ya. Misal klien aku pengen tuyul yang bisa nyari uang 100 ribuan gitu misalnya, itu pasti harganya lebih mahal daripada yang sekedar bisa ngambil 20 ribuan gitu. Nah itu pertama itu, jadi harganya mahal. Yang kedua ini dia lifetime, jadi sampai kontraknya ini selesaikan sama penyedia jasa dan pengguna, itu dia masih tetap di situ, masih tetap akan nyariin uang buat kliennya. Kalau misalkan sampai hilang kan yang berurusan kan antara si klien sama si pemilik kan. Dan itu kalau misalkan si pemilik tuyul tadi melepas kontrak, tuyulnya jadi matilah ibaratnya. Ya, maksudnya nggak terikat kontrak sama si nggak terikat kepemilikan sama penyedia jasa. Itu kan dia jadi kayak nggak terkendali gitu tuyulnya itu. Jadi yang tadinya dia tupoksinya cuma nyari uang, dan kamu nanti kalau nyari uang boleh nyusul itu jadi kayak nggak ada aturan yang ngikat. Aku mah nyari uang ya terserah aku, terus pengen nyusul ya terserah aku. Bisa jadi nanti malah nyakitin yang kliennya kan, karena memang satu-satunya yang mengikat kedisiplinan si tuyul ini tadi kan si pemilik jasa. Jadi khawatirnya kalau misalkan udahlah hilang ya biar hilang gitu kan. Jadi yang dimaksudkan seperti itu, kalau hilang ya biar hilang. Itu nanti misalkan terjadi apa-apa, itu kan yang bertanggung jawab kan yang pada saat itu jadi kliennya ya, menyewa itu kan nggak bisa dimiliki seterusnya ya kalau lewat penyedia jasa ya, kecuali masih nyari sendiri gitu. Kalau nyari sendiri kan bisa juga, cuman mungkin lebih sulit ya prosesnya ya. Saya cuma sekedar tahu kalau pengen seperti itu nyarinya di mana, cuma sekedar tahu, dan itu memang nyarinya itu medannya sulit ya, karena memang di hutan-hutan atau di gunung-gunung gitu kan. Jadi itu kayak seperti buangan misal kalau pernah dengar sebuah rumah ini berhantu, terus ada yang orang pinter terus dibuang di mana, itu kan tempat pembuangannya itu tadi kan jadi kayak semacam rumah itu kan lah. Di situ ada juga yang berupa janin yang dimatikan sebelum lahir, tapi sudah lebih dari 4 bulan. Ada juga. Biasanya memang itu kayak ngikut hidup gitu loh. Itu kan nggak bisa, semacam kayak nggak bisa hidup sendiri kan. Harus bergantung pada makhluk yang mandiri gitu loh. Jadi dianya dari
berbagai penjuru itu ngumpul di situ kayak seperti ngumpul di situ, itu sebetulnya kan bukan ini ya, bukan benar-benar rohnya si janin tadi ya, itu mungkin kayak apa ya, menjelma gitu, jin yang menjelma itu. Nah itu kan mereka memang ngumpul di tempat-tempat kayak gitu. Nah itu biasanya ada tandanya, ada simbolnya. Tempat-tempat seperti itu ada simbolnya. Yang spesialisasinya ke arah tuyul ya, itu ada simbol, ciri-ciri tertentu lah yang sebetulnya orang-orang sekitar itu tahu, tapi kalau nggak ditanya mereka nggak bakal cerita juga. Yaitu kalau mau nyari sendiri bisa, dan itu memang nggak terlalu susah, bukan nggak terlalu kontraknya tuh, jadi nggak terlalu bergantung sama penyedia jasa kan. Jadi memang kontraknya kita langsung sama si tuyulnya itu kan, nggak butuh pihak ketiga itu loh. Jadi pihak ketiga itu ya gimana ya, kayak iya kayak itu yang saya tangkap, kayak cuma dia itu kayak punya rental kayak gitu, penjamin juga. Iya, jadi kalau misalkan menyangkut keamanan sih lebih aman kalau ada pihak ketiga kan. Iya, kalau cuma dua pihak gitu kan ya rawan apa ya, penipuan lah atau apa jenisnya. Dan itu. Berarti itu seperti kayak itu ya, kayak bayi ini, kayak topeng monyet itu kan harus dilatih juga ya, itu si tuyul juga itu ya. Kalau yang nyari sendiri? Iya, harus kan kok tadi kan sempat bilang 20.000, 50.000, 100.000. Jadi apakah yang dilatih itu seperti itu atau memang? Gitu. Nah, kalau itu saya kurang tahu juga ya. Cuman memang kalau dari segi harga sewanya itu tergantung dari jumlah nominal yang bisa diambil dan berapa kali ngambil dalam satu malam. Setahu saya seperti itu, tapi cara ngelatihnya seperti apa saya kurang tahu sih. Informasi itu yang saya dapat cuma seperti itu. Kirain memang ini si penyedia jasa memang sukanya cari tuyul-tuyul liar kayak gitu, terus baru dilatih, saya cukupin, tapi kamu kerja sama aku, terus nanti biar ada yang nyewa ya kamu ikut dia kan, kayak gitu. Mungkin itu tadi mengapa soalnya yang di tempat-tempat khusus buat cari tuyul itu ada tanda-tanda tertentu kan, mungkin itu ada sekolahnya juga mungkin kan. Iya. Jadi memang kayak khusus buat yang pengen nyari pesugihan berbentuk tuyul itu tempatnya tertentu gitu, nggak kayak sembarang hutan, sembarang gunung yang digunakan buat buang-buang janin roh penasaran itu pasti ada tuyulnya, enggak. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang mungkin tempat tertentu yang dimaksud karena di situ ada pelatihannya mungkin. Mas. Yang satu lagi mas, kalau misalkan tadi takut dilepas, semisal nanti dicakar kucing atau apa, berarti yang punya itu sakit, katanya ikut sakit itu sistemnya gimana? Itu saya juga cuman ini sih ya, dengar dari rumor ya, maksudnya belum pernah lihat secara langsung ketika misalkan ini sih tuyul yang diikat ini sakitin gitu, cambuk katakanlah ya, terus yang punya ikut sakit juga saya belum pernah lihat aslinya gitu. Tapi kemungkinan ini berhubungan sama tanggung jawab antara si penyewa sama penyedia jasa itu mungkin. Jadi agar dia bisa berhati-hati dalam penggunaan gitu loh, si tuyul tadi, mungkin seperti itu. Dan apa mungkin saya berpikirnya kayak gini mas, dalam manusia itu mempunyai beberapa jin pendamping ataupun yang disebut biasanya itu korin. Nah, atau si penyedia jasa ini ikutnya itu untuk jaminan, ibaratnya kita kalau mau nyewa itu kan ya tetap nanti bayar,
tapi harus ninggal jaminan buat apa ya, buat lebih keamanan di penyewanya, penyedia jasanya. Apa yang dibuat jaminan itu salah satu poinnya atau apa, jadi semisal apa ya, misal ini nanti sakit, ya kamu nanti ikut sakit, jadi dicatuin jadi satu gitu. Bisa jadi mungkin ya. Itu kalau jaminan KTP kan tidak mungkin ya. Iya. Ya mungkin bisa jadi sih kalau misalkan memang si Korin ini berpengaruh sama orangnya langsung mungkin juga itu yang jadi jaminan. Atau kalau dulu saya pernah dengar yang di pesugihan yang lain ya, pesugihan yang lain yang lebih ekstrim itu kan konon katanya kan rohnya yang ditahan kan, mungkin bisa seperti itu sih. Jadi kan ya mungkin itu Mas. Terima kasih telah datang lagi di Saya Dimensi. Tetap saya akan menunggu apa ya, kisah-kisah mistis atau horor dari Mas Anjar, karena masih banyak sekali rentetan kisah horor, karena Mas Anjar ini termasuk orang yang suka menelusuri malam di tempat-tempat yang sunyi dan orang yang tanda tanya. Ya sementara ini dia bercerita tentang apa ya, semi pesugihan, dan kemarin juga untuk sate gagaknya yang jangan lupa ditonton di sini nanti. Itu, dan terima kasih buat Mas Anjar. Sama-sama Mas. Rokok dulu Mas. Oke Mas, siap. Ya baik, untuk itu Saya Dimensi mundur.